Yang saya dengar tidak semua. Ada sebagian yang melindungi, ada sebagian yang menolak. Iya, makanya kenapa saya mengajak kita bersumpah-sumpah. Supaya kita menjaga diri dari kejatuhan ini. Ini bahaya kalau diberi peluang. Kamu baru mendengar 1-2. Tapi saya melihat lebih dari itu. Apalagi saya dulu termasuk pimpinan, termasuk orang yang dituakan di satu sinode. Itu kasus-kasus kejatuhan pendeta, saya ikut menangani. Jadi kamu jangan kecewa ya. Karena orang tidak menjaga diri, jatuh. Kamu harus tahu bahwa kejatuhan seorang tidak blek. Dia pasti sudah begini. Pada waktu dia nonton film BF, Tuhan buat matanya bintitan, dia nggak kapok gitu. Sebab dia juga tidak pernah bercita-cita mau jadi pendeta yang berzina atau melakukan kekerasan. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam masuk episode 1180. Oke, Pendeta Dr. Andris, kita mulai yuk. Baik Pak, dari wanita usia 13 tahun, seorang pelajar dari Tangerang Selatan. Shalom Pak Eras, sejak kecil saya sudah jatuh di dalam dosa percabulan Pak. Ini 13 tahun loh. Iya Pak. Wow. Terus? Suka nonton video porno. Saya mau berubah Pak. Namun setiap kali saya berusaha dan berdoa, saya selalu gagal dan jatuh. Saya dipercaya melayani, dan saya merasa tidak layak melayani dalam keadaan seperti ini. Maka saya berhenti dulu. Pak, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa lepas dari dosa yang mengikat ini? Terima kasih. Kamu dilayani pribadi saja nak, ya. Harus dilayani pribadi ini. Ya, dilayani pribadi, tapi yang lain jangan ibu-ibu. Ya, di eternitin kita ada kan ya. Nanti di antara kita di sini ada yang bisa melayani. Nah, kamu dilayani. Om Eras tidak bisa bantu kamu menjawab karena waktunya singkat, nanti malah salah mengerti. Tapi kamu tetap ikut doa pagi dengan Om Eras ya. Dengarkan khotbah-khotbah Om Eras ya. Itu akan mencegah kamu berbuat dosa. Kamu jauhi pergaulan yang buruk, teman-teman yang tidak membuat kamu takut akan Tuhan. Dan kamu jangan nonton film apapun. Jadi film yang tidak jorok pun di situ pasti terselip ya sequel ya apa saja. Ada bagian-bagian. Ada bagian-bagian yang bisa memancing gairah seks yang liar ya. Nggak usah ya nak. Oke. Nanti dilayani pribadi kamu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki 5 anak dari Malaysia dan Sulawesi Selatan, Pak. Jemaat online. Shalom Pak Eras, saya mengagumi Bapak lewat khotbah-khotbah Bapak dan lewat firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Saya juga kagum, bahkan melalui cara Bapak menanggapi setiap persoalan. Jika ada yang menyesat-nyesatkan Bapak menanggapinya dengan hati yang tulus dan lembut. Hal itu membuat saya sangat terharu. Tetapi bagi saya, Bapak tidak sesat. Hanya mungkin karena mereka tidak memahami, jadi mereka anggap Bapak sesat. Saya sudah lama mengikuti ibadah online Truth ID dari tahun 2019. Dan saya sudah mengikuti Abam sejak tahun 2021 lalu. Kendala saya hanya di data internet. Jika saya daftar, isi ulang kuota, data internet saya akan langsung gunakan untuk mendownload khotbah-khotbah Bapak dan Abam untuk saya putar di saat tidak ada internet. Pada tahun 2023, saya kembali ke Toraja dan saya mencari di Google Maps GSKI di Toraja. Tetapi saya tidak ketemu. Saya rindu di Toraja ada juga GSKI. Adakah gereja GSKI di Toraja, Pak? Saya rindu Toraja dilawat Tuhan. Admin sudah menginfokan GSKI yang terdekat dari Toraja itu GSKI Pamona. Pendeta John A. Tetanel di Malili, Luwu Timur. Ya, Pak Pendeta John A. Tetanel di Malili, Luwu Timur. Oke. Saya rindu Toraja dilawat Tuhan. Saya rindu Toraja dipulihkan dan dimenangkan melalui khotbah-khotbah Bapak.
Saya rindu Toraja dipenuhi hadirat Tuhan. Saya rindu hujan pertobatan tercurah di Toraja. Terkadang saya berlutut, berdoa dan berpuasa sambil menangis demi Toraja karena adatnya yang begitu kuat. Dulu saya mengagumi dan bangga terhadap adat Toraja. Tetapi setelah lahir baru di tahun 2022, Tuhan mengubah pola pikir saya. Apa yang dulu saya anggap untung, sekarang saya anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Semoga Tuhan membuka jalan agar suatu hari nanti Bapak pergi ke Toraja untuk berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Amin. Pak, berdosakah jika saya meninggalkan orang tua dan anak demi bekerja di Malaysia untuk kebutuhan mereka? Saya melakukan ini karena bapak saya sudah meninggal, sedangkan saudara saya sibuk semua untuk kebutuhan pribadi keluarga mereka. Maka saya menjadi tulang punggung menggantikan peran seorang ayah demi mencukupi kebutuhan mama jika tiba-tiba sakit. Mama saya selalu kontrol tiap bulan ke dokter. Dari hati yang dalam, saya rindu untuk tetap tinggal dan menjaga orang tua, serta anak saya yang paling kecil. Dia sudah kelas 2 SD. Tetapi itu tadi Pak, kampung saya susah menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak dan orang tua. Berdosakah saya Pak karena saya menikah 2 kali? Saya cerai dengan suami pertama karena dia sering memukul saya dan suami saya yang minta cerai. Mohon penjelasannya Pak. Shalom dan salam langit baru bumi baru. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, lupakan masa lalu. Sekarang suami yang kedua ini kok tidak muncul ya? Artinya apakah masih dengan suami kedua? Oh, ya. Atau tidak punya suami lagi, gitu ya? Iya. Oke, kayaknya enggak punya lagi ya? Iya Pak. Begini, yang pertama yang sudah berlalu tidak usah diingat-ingat. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Yang kedua, jika itu memang harus dilakukan, saya kira tidak salah. Tetapi usahakan kamu bisa bersama-sama anak, ya. Itu jauh lebih baik. Selalu saja ada jalan, ya. Nanti kalau anak-anakmu sudah besar, kamu tidak punya suami yang membiayai, kamu kirim ke Jakarta. Kalau lulus SMP saja, saya bisa membawa anak kamu ke Manado, Palangkaraya atau Medan. Saya punya SMA di situ. Dan ada SMA, ada dormitory, ada asrama. Di Palangkaraya SMP juga ada asramanya. Yeah. Jadi kalau ada di antara saudara yang betul-betul sulit, tidak bisa menyekolahkan anak, hubungi kami. Saya bawa anakmu ke Palangkaraya, di situ ada dormitory, ada asrama, ada pembina-pembina, dan mereka juga diajar suara kebenaran, prinsip-prinsip suara kebenaran. Kalau SMA saya punya 3 bahkan 4 di Kupang. Di Kupang ada sekolah kejuruan dan juga ada SMA. Kami punya beberapa komplek SMA. Kalau tidak salah ada 2 yang itu saya menjadi ketua yayasan. Maaf saya terlibat, ya betul. Lalu yang lain ada juga ya yang saya dulu ketua pembinanya, sekarang tidak. Ada 3 kompleks sekolah. Ya. Cuman kalau di Kupang itu tempat yatim piatunya juga terpisah dari sekolah. Sekarang yang penting begini, kamu hidup suci. Saya tidak katakan salah pekerja di Malaysia, tapi beresiko. Beresiko karena harus melepas anak. Tapi jika Pak Mamamu bisa ngurus, ya nggak apa-apa. Bagus. Kau bisa video call tiap hari. Sebanyak mungkin kamu ngobrol dengan anakmu. Kalau kamu nanti balik ke Toraja atau sekarang kamu di Toraja, kamu buka cabang di situ. Kalau tidak ada pendeta, nanti pakai Smart TV. Kebaktiannya lewat TV. Ini sedang kami kembangkan ini di mana-mana. Jadi Rehoboth Online itu kebaktiannya pakai Smart TV di rumah-rumah. Jadi semua onset, bukan pakai Smart TV sendiri, tapi di satu ruangan lalu mereka rame-rame di situ. Oke. Kamu masih punya kami akan mengembalakanmu dari jauh. Ya. Kamu bakat sekali untuk menjadi pelayan Tuhan. Amin. Baik. Yuk.
Selanjutnya dari pria usia 34 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari Kalimantan Timur, Jemaat GSKI. Shalom Om Eras, saya ingin bertanya, apakah Om Eras pernah diberikan nubuat seperti misalnya mimpi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau tentang rapture? Jika pernah, maukah Om menceritakan nubuat itu? Saya ingin menceritakan tentang mimpi saya, Om. Pada tanggal 22 Maret 2020 saya bermimpi. Di mimpi saya itu ada senja yang menuju malam, lalu saya menatap ke langit. Saya melihat ada bulan purnama terang benderang, lalu bulan itu berubah warna menjadi merah. Kemudian bulan itu mendekat ke arah saya dan menjadi besar. Di tengah bulan yang menjadi besar itu ada 2 lingkaran seperti mata berwarna hijau kekuningan, kurang jelas dalam ingatan saya. Lalu bulan itu mundur kembali dan menjadi bulan penuh berwarna terang. Kemudian bulan purnama yang terang itu tiba-tiba bertambah menjadi 3 bulan purnama yang berjajar berdekatan. Selama penglihatan malam itu terdengar suara instrumen horor yang menyeramkan. Lalu besok malamnya pada 24 Maret 2020, di mimpi 23 Maret 2020, di mimpi tersebut saya dibawa terbang oleh sesuatu. Tidak bisa saya pastikan apa yang membawa saya terbang. Dia mendaratkan saya di padang rumput dengan langit berwarna biru. Tetapi sempat saya lihat sekilas itu seperti bayangan berwarna gelap terbang di udara. Tidak ada awan di sana, hanya langit saja yang berwarna biru. Lalu saya melihat padang rumput yang luas itu. Tiba-tiba ada suara muncul dari belakang saya yang mengatakan, dalam waktu 1000 tahun, aku akan datang menjemput. Lalu saya berbalik dan melihat batu besar dan saya berkata, wah masih lama. Di dalam mimpi tersebut saya yakin bahwa itu adalah suara Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba saya langsung terbangun dengan perasaan takut dan detak jantung saya seperti orang sedang lari. Serta ada rasa takut yang hebat. Mohon info jika pertanyaan saya panjang. Oke. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi belum tentu 1000 tahun seperti aturan, pikiran, dan ukuran kita. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan itu. Jadi Tuhan bisa datang 5, 10, 15 tahun ke depan. Ya, ini bukan tidak mungkin ya. Nah, saya percaya mimpi kamu itu punya makna atau punya arti. Sekarang kamu yang harus bertanya kepada Tuhan, apa arti mimpi itu? Tuhan akan pasti memberitahu kepadamu. Adapun kalau mimpi saya mengenai rapture, saya belum pernah mendapat mimpi tentang rapture. Tetapi penglihatan adanya satu lembah seperti jurang, lalu saya melihat api yang menyala-nyala. Dari jurang itu lalu ada orang yang berjalan begini, kayak seperti waktu kita kecil lihat tiang listrik, pohon itu gini, gitu. Nah itu yang pernah saya lihat ya. Dan saya mengenal ada 2 orang yang saya tahu di bumi ini menuju ke situ. Saya sudah minta-minta. 2 orang itu, satu pendeta, satu majelis. Satu majelis di gereja dan dia majelis yang terkemuka. Dia berperan sekali dan yang pertama pendeta, dan ini menjadi rahasia saya sampai sekarang. Tidak pernah saya ceritakan siapa pendeta itu. Karena masih hidup pendeta itu. Masih hidup. Jangan tanya ya. Belum tentu dia masuk. Karena saya mencegah beberapa orang jangan ke sana. Itu aja mimpi yang pernah saya tahu. Saya kira kamu orang yang dipilih Tuhan untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, kamu setia ikut terus true.id ya, supaya kamu terus disempurnakan. Kamu percaya apa yang saya ajarkan itu benar. Kalau kamu mendengar hoax mengenai saya, kamu tanyakan Tuhan, itu benar atau hoax ya, supaya kamu jangan disesatkan oleh berita-berita miring yang membuat kamu bisa kehilangan kesempatan mendengar kebenaran murni yang mengubah. I love you. Oke. Selanjutnya dari pria usia 37 tahun belum menikah di Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Bapak Pendeta Erastus serta tim yang saya kasihi dan hormati. Saya izin bertanya sehubung dengan pertanyaan salah seorang penanya di ABAM episode 1173 terkait perkawinan saudara atau incest. Yang kemudian Bapak jawab dengan mengatakan bahwa incest
diperbolehkan sebelum hukum Taurat. Ya, kenyataannya demikian. Ya. Mesti harus saya tambahkan bahwa pada waktu itu kan manusia pertama masih sehat, alam bagus. Nah, bisa saja incest tidak memiliki dampak seperti hari ini. Apalagi sekarang sudah ada larangan dalam hukum Taurat untuk tidak melakukan praktek incest. Ya. Terus, Apakah poin pada hukum Taurat yang melarang incest terdapat di dalam perintah jangan berzina? Jika perintah ini dijabarkan secara lebih detail ya Pak. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya. God bless you. saya kira incest itu pelanggaran. Apakah dimasukkan dalam kelompok berzina? Bisa saja karena ini penyimpangan seks. Ya. Jangan berzina itu pada dasarnya penyimpangan seks. Tetapi incest memiliki nuansa khusus. Pada dasarnya tidak boleh. Ya, pada dasarnya tidak boleh. Karena Alkitab kalau sudah melarang pasti ada sesuatu di balik itu. Oke? Cukup ya? Cukup. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria usia 21 tahun belum menikah di Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Om Era, saya ingin bertanya. Saya pernah melihat suatu sejarah Yahudi yang juga berupa mitologi Mesopotamia, kitab Talmud. Dikatakan bahwa katanya Lilith adalah istri atau perempuan pertama Adam yang diciptakan Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Sementara Hawa adalah istri kedua yang dalam kata lain Allah menciptakan perempuan yang kedua. Jika dikatakan bahwa perempuan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan di dalam Kejadian 2 yang diciptakan dari tulang rusuk adalah orang yang berbeda, perempuan yang pertama itu dikatakan diciptakan dari debu tanah bersama dengan Adam, yaitu Lilith. Lalu Hawa dibuat lagi dengan mengambil tulang rusuk dari Adam. Dikatakan bahwa Lilith pergi dan tidak mau tunduk kepada Adam. Dan dia menikah dengan malaikat yang jatuh seperti dalam kitab Kejadian 6. Apakah pandangan ini benar, Om? Walaupun tidak ada di Alkitab, tapi dari segi Yahudi, mereka sangat mempercayai hal ini. Walaupun sebenarnya tidak ada untung atau ruginya bagi kita, orang Kristen, soal itu. Tapi saya hanya penasaran, Om. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Om. Kiranya Allah Bapa memberkati. Yang pertama, saya kira orang Yahudi tidak mempercayai mitos ini. Orang Yahudi sangat kuat dalam mempercayai kitab Kejadian. Kecuali beberapa sempalan sekte dari Yudaism. Sekte sempalan dari agama Yahudi. Kalau dikatakan Adam punya dua istri, yang pertama Lilith, kedua lalu Hawa. Karena Hawa diciptakan di Kejadian pasal 2. Perlu kita ketahui bahwa Kejadian pasal 1 ayat 26, ada 27. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Itu sudah jelas. Satu laki-laki, satu perempuan. Bukan satu laki-laki, dua perempuan. Oke? Lalu Kejadian pasal 2 dijelaskan, diurai bagaimana penciptaan manusia itu. Dari tubuh tanah dibentuk, sedangkan Hawa dari tulang rusuk. Kalau Hawa dipandang wanita lain, manusia di Kejadian 2 juga mungkin manusia lain, bukan Adam. Jadi dua. Yang benar, Adam di Kejadian pasal 2 ayat 7, 8, 9 itu manusia yang sama yang dimaksud Kejadian 1 ayat 26, 27. Hawa juga begitu. Ya, saya kira itu. Jadi kita tidak boleh percaya yang mitos-mitos itu, ya. Lilith itu ya. Wah, Hawa kawin dengan tante Lilith. Enggak ada itu ya. Bukan tante Lili ya, tante Lilith ya. Itu mitos sangat dipercaya. Oke, cukup ya. Oke, ini dia penasaran. Saya udah jawab ya. Pokoknya Alkitab itu yang benar. Oke. Selanjutnya dari pria usia 43 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Jawa Timur, Jemaat GSKI. Shalom GSKI Surabaya ini ya? Oke, cukup GSKI aja. Shalom Bapak Erastus, para pendeta pendamping, tim ABAM, dan semua pecinta ABAM. Saya ingin sharing tentang kasus oknum 2 pendeta di Jawa Timur yang lagi ramai. Oknum pendeta pertama terlibat dalam kasus KDRT, oknum pendeta kedua terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Saya sudah melihat banyak video tentang kasus 2 oknum pendeta ini, di mana salah satunya beberapa kali menyampaikan khotbah di gereja lama saya. Saya sedih dan saya sampai tidak bisa tidur, Pak, beberapa hari.
karena merinding dan mengerikan. Kenapa setan begitu kuat? Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa sekelas pendeta senior bisa seperti ini? Padahal satu oknum pendeta itu dulunya membuat saya dapat bertumbuh secara rohani. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi ya Pak? Mungkin Bapak Era seharusnya kenal sama salah satu oknum pendeta ini. Dan yang saya anggap miris adalah fakta bahwa pengurus serta majelis gereja itu malah melindungi oknum pendeta ini. Yang saya dengar tidak semua. Ada sebagian yang melindungi, ada sebagian yang menolak. Ya. Yang saya dengar ya, saya hanya mendengar saja. Bahkan saya juga tidak mengikuti media sosial, aku hanya mendengar. Oke, terus. Saya pikir ada yang salah dengan kekristenan, di mana saya juga merasakan betapa sulitnya sekali mengalahkan manusia lama saya, mematikan dan menyalibkan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, harta, tahta, bahkan wanita. Iya, makanya kenapa saya mengajak kita bersumpah-sumpah supaya kita menjagai diri dari kejatuhan ini. Ini bahaya kalau diberi peluang. Harus keras. Kenapa doa tiap pagi, puasa tiap minggu? Tiap minggu mesti puasa dan doa tiap pagi. Hanya itu jalannya kita tidak jatuh dalam dosa. Kamu baru mendengar 1-2, tapi saya melihat lebih dari itu. Apalagi saya dulu termasuk pimpinan, termasuk orang yang dituakan di satu sinode. Itu kasus-kasus kejatuhan pendeta, saya ikut menangani. Dan di antara mereka orang-orang yang sudah umur 60-70 tahun. Dan itu saya bingung, nggak ngerti. Tapi itu membuat kita hari ini serius untuk tidak jatuh dalam dosa. Kita buka gadget saja, kalau ada gambar syur, gambar-gambar yang kira-kira ada arah yang tidak patut, kita nggak lihat. Kita harus menutup pintu sampai nggak ada kesukaan dan menganggap semua itu najis. Jadi kamu jangan kecewa ya, karena orang tidak menjaga diri jatuh. Kamu harus tahu bahwa kejatuhan seorang tidak blek. Dia pasti sudah begini. Pada waktu dia nonton film BF, Tuhan buat matanya bintitan, dia nggak kapok gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, dilihat orang, orangnya tidak cerita ke orang lain, dia mesti malu, tapi dia masih lakukan aman-aman. Dan menurut saya, seandainya ini benar, kan saya tidak tahu kepastiannya, itu kejam. Dua-duanya ini kejam. Tetapi kita mestinya sebagai orang Kristen tidak ikut mengumbar atau menelanjangi. Karena bukan cara itu yang Allah ajarkan kepada kita. Ya, kita perbaiki. Sebab dia juga tidak pernah bercita-cita mau jadi pendeta yang berzina atau melakukan kekerasan. Itu arahan setan yang merusak mereka. Oke. Tetapi saya bersyukur kepada Allah Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus, kami sekeluarga bisa dipertemukan dengan pengajaran Bapak Erastus melalui doktrin logos dan monoteisme. Ya, saya belum membaca tulisan ini, sekarang baru saya baca terus. Serta seluruh pengajaran pendeta-pendeta gereja GSKI. Amin. Saya akan terus berjuang habis-habisan Pak, seperti Tuhan Yesus, seperti Pak Eras, untuk hidup suci, hidup kudus, hidup saleh, dan diperkenan masuk ke langit baru, bumi baru. Aduh. Semangat selalu Bapak Erastus dan semua tim, karena pengajaran Bapak Eras dan gereja-gereja GSKI saya anggap yang paling benar dan murni. Kami selalu support dalam doa dan keuangan buat pelayanan Bapak Eras dan tim, serta seluruh gereja GSKI. Kiranya Allah Bapa dan Tuhan Yesus terus memberkati Bapak sekeluarga, seluruh tim pelayanan gereja GSKI. Senang kalau nanti ke Surabaya saya kenal Anda. Ya, kita jangan ikut menyebarkan hal itu. Lihat, Anda di khotbah saya tidak menyinggung sama sekali. Ya, sama sekali tidak menyinggung. Kalau kamu tadi bilang, Bapak mungkin pasti kenal. Saya kenal. Saya sedih sekali. Saya merasa, aduh seandainya aku yang jatuh. Betapa menyedihkan itu. Sedih sekali. Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya dari wanita usia 35 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Jawa Barat, GSKI Pak. Coba Ya. Shalom Bapak Pendeta dan tim ABAM. Salam sehat selalu untuk Bapak dan tim pelayanan Tuhan Yesus. Saya saat ini hanya mau bersaksi betapa Tuhan Yesus hebat dan dahsyat.
Pada saat saya kirimkan pesan ke Abam pertama kali, saya minta tolong Pak Pendeta untuk mendoakan anak saya. Karena sebelumnya ada riwayat sakit pneumonia, radang paru-paru, pneumonia, dan stenosis subglotik, ya, penyempitan pernapasan. stenosis subglotik, ya, penyempitan pernapasan. Terus yang mengakibatkan 4 kali harus tindakan operasi. Aduh. Daging tumbuh di tenggorokannya dan di laser. Dari bulan November 2023 sampai Februari 2024, karena penyakit ini langka dan tidak semua penderita penyakit ini bisa cepat sembuh. Puji Tuhan Yesus, pada saat Pak Pendeta berdoa di episode 951, saya, suami, dan anak saya ikut berdoa. Saat berdoa, anak saya langsung muntah-muntah. Hebatnya. Waduh. Terus Kami percaya kalau Tuhan Yesus langsung menjamah anak kami. Dan puji nama Tuhan Yesus, sampai detik ini, dan kami yakin sampai selama-lamanya, anak kami sudah sehat sempurna. Oke. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Pak Pendeta yang mau bantu mendoakan anak kami. Oke. Mohon bantu doakan kami selalu, Pak, agar anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat, ya Pak. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak dan keluarga, tim sepelayanan, dan semua orang terkasih. Amin. Yang penting ya, jagai anakmu dengan kesucian hidup. Keintimanmu dengan Tuhan membuat orang yang kita kasihi aman. Do it, lakukan. Keintiman dengan Tuhan menyelamatkan bukan saja kita, tapi keluarga kita. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 60 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Surabaya, jemaat gereja kesukuan. Saya senang bisa bertemu lagi dengan Pak Eras dan pendeta pendamping. Anak saya laki-laki baru bertunangan minggu lalu dengan wanita luar pulau. Sebelum mereka bertunangan, tunangan anak saya ini ramah dan juga baik karena jarak yang jauh. Selama ini saya hanya berhubungan lewat WhatsApp, namun jarang. Pak Eras, setelah mereka bertunangan, sekali, 2 kali, 3 kali saya menghubungi dia, namun tidak ada balasan. Pak Eras, apa yang saya harus lakukan? Mereka belum terikat pernikahan, tapi sudah kelihatan kalau tidak ramah dengan saya. Mereka awal tahun depan akan menikah. Mohon petunjuk dari Pak Eras supaya apa yang saya lakukan nantinya tidak salah langkah. Terima kasih Pak Eras, salam langit baru bumi baru. Yang pertama, pastikan bahwa dia menerima pesan itu. Ya. Jangan sampai dia tidak menerima pesan itu karena handphonenya rusak dan lain-lain. Itu dipastikan. Yang kedua, harus tahu kalau betul dia ada berita itu, dia tidak membalas, apa alasannya. Apakah ada orang sedang menyadap dia atau apa? Lalu ketiga, coba didoakan, ajak ngomong anakmu kasus ini. Ya, anakmu biar alert, jangan sampai tidak cerita, nanti suatu hari ternyata menantu itu tidak baik, kamu menyesal. Ceritakan dulu. Tapi tidak membuat, tidak nge-ban, tidak menghalangi. Minta hikmat Tuhan. Apa dan bagaimana kamu harus bicara, biar Tuhan memberi kamu hikmat. Dan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 53 tahun, sudah menikah, 3 anak dari Papua, jemaat gereja karismatik. Iya. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang terkasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk jawaban pertanyaan yang sudah dibacakan pada episode lalu, dan tim Abam juga sudah mengirimkan PDF-nya. Pada kesempatan ini saya mau bertanya. Dalam Matius 28 ayat 19 tertulis, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Apakah yang dimaksud dengan kalimat baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Mohon penjelasan tentang ayat tersebut terkait dengan pengajaran monoteisme. Terima kasih Pak Eras, sehat selalu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita jangan hanya terpaku pada kata nama. Yang dalam teks aslinya secara linguistik ini tunggal. Sedangkan ada 3 yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ayat ini sering dijadikan dasar adanya Trinitas. Dan itu salah sekali. Naif. Harus tahu dulu apa baptisan itu. Baptisan itu, kalau bagi Kristen itu lambang kematian. Roma pasal 6 ayat 4. Baptisan itu sendiri budaya Yahudi. Jadi kalau orang non-Yahudi, orang proselit yang mau masuk jadi seorang yang
beragama Yahudi dan menjadi orang Yahudi harus dibaptis. Namanya baptisan proselit. Hidupnya harus diubah, cara hidupnya, makannya harus disunat dan lain sebagainya. Baptisan itu perubahan pola hidup. Kalau dibaptis dalam kekristenan, ingat Yesus tidak pernah baptis, murid-muridnya baptis. Karena Yesus membaptis dengan roh dan api, Roh Kudus maksudnya. Bagaimana orang mengalami perubahan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tentu tujuannya adalah sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Hal ini harus dikerjakan oleh Bapa sebagai sumber keselamatan. Harus dikerjakan Yesus sebagai juru selamat yang memikul dosa, mati di kayu salib. Dan Roh Kudus yang mendiami orang percaya untuk membawa kepada kesempurnaan. 3 ini satu misi, maka onoma satu. Tidak boleh dijadikan dasar doktrin. Ini 3 ya, 3 pribadi. Iya. Salah itu. Jadi harus tahu dulu apa itu baptisan. Ya, saya kira itu jawaban saya. Nanti bisa mengikuti seminar monoteisme lanjutan dan saya akan membahas ini lebih mendalam. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.